Makasih. Tuhan berkati. Ya. Sebenarnya mau menanya sama Pak Sugiarto, ini daerah Tuban ini daerah yang cukup fenomenal, Pak. Karena dari daerah Tuban lah pengebom Bali dulu kan berasal. Memang rata-rata ini basis Islam yang sangat kuat sekali, sehingga suatu keanehan ada yang murtad, apalagi notabene kan pernah mengenyam pendidikan sanawiyah, aliyah. Ini bukan hal yang main-main, berarti pengetahuan Islamnya cukup mumpuni. Tapi saya pun kan juga bekerja di lembaga Islam sampai sekarang. Jarang sekali di lembaga-lembaga yang setingkat sanawiyah, aliyah ini, guru-gurunya ini menjelaskan secara utuh apa yang ada di Quran. Tapi justru yang dijelaskan tuh yang terbanyak itu dari saya itu yang diputar-putar dari pagi sampai siang. Anak-anak disuruh menghafal tanpa tahu artinya. Dan Quran juga tidak pernah dibahas secara utuh. Pak Rahmat suaranya kecil sekali, Pak. Suaranya kecil, Pak. Saya sendiri baru mengerti. Tapi kesini kedengaran. Kalau di dalam Quran itu, halo? Iya, halo. Ya. Oke, Pak, lanjut. Oke, Pak. Ya, lanjut. Halo. Saya ya, lanjut. Keilahian Isa itu ternyata ada di Quran dan itu tidak pernah dibahas oleh guru-guru atau ustadz-ustadznya yang ada di sekolah. Itu hanya anak-anak itu dijejali dengan hafalan-hafalan yang mereka nggak tahu artinya. Anak saya sendiri itu loh, saya tanya juga nggak ngerti artinya. Cuma dihafal saja, artinya nggak tahu. Katanya kok kamu hanya menghafal. Karena kata ustadz saya membaca satu huruf itu dapat pahala lah. Itu ajarannya. Sehingga biarpun Pak Sugiarto ini pernah mengenyam pendidikan agama yang cukup tinggi, mereka juga nggak ngerti keilahian Isa al-Masih. Kalau kita lihat di QS 345 atau di surat Al-Zukhruf 61 dan seterusnya itu, mereka tidak pernah ditampilkan, itu tidak pernah dibahas. Memang seolah-olah sengaja ditutupi oleh ulama-ulama. Mungkin nanti Pak KC bisa mengomentari. Ternyata keilahian Isa itu tidak pernah dibahas sama sekali di muka umum. Bahkan kalau pengajian-pengajian itu yang diundang itu ulama yang hebat, tapi yang dibahas juga bukan Quran. Yang dibahas itu yang lucu-lucu, yang mengundang tawa, sehingga masyarakat itu terhibur. Jadi masyarakat ini mengaji Quran itu bukan menambah ilmu, tapi mencari hiburan mereka. Sehingga jangan disalahkan Pak Yusuf kalau teman-teman Muslim ini a priori terhadap Kristen. Karena ya memang seperti itu. Biarpun mereka sekolah tinggi, ya termasuk teman-teman saya yang sejawat, saya akan ada di lembaga sekolah. Itu sinis sekali terhadap Kristen. Makanya saya ini dalam hati juga mengelus dada ya. Kok seperti itu ya ucapannya. Ternyata di Quran ini keilahian Isa itu juga ada. Tetapi mereka nggak ngerti, bahkan nggak ngerti sama sekali. Padahal itu setingkat. Saya pun kan juga seperti itu Pak Yusuf. Sekarang ini setelah dengar Pak Kacing ngomong ini tercerahkan terus terang. Ini untuk disampaikan Pak Giarto, mungkin beliau ini juga hanya permukaan aja mengenal Islam itu, bukan secara utuh membahas Quran. Tapi ternyata Quran sendiri informasinya dari Torah, Injil itu juga tidak dikupas secara penuh, hanya comotan, itu pun disimpangkan. Di mana bagian Injil, di mana di bagian Torah, di mana di bagian Zabur, tidak ada. Katanya harus mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ternyata tidak ada di Quran secara utuh. Cuma dicomot, dan seterusnya. Itu saja. Mungkin Pak KC bisa memberi pencerahan. Ini termasuk memberi pencerahan kepada teman-teman Muslim yang ada di live chat ini, yang komentarnya sangat pedas sekali. Ya karena mereka itu loh tahu Islamnya, Islam tahu permukaan.
Dan 80% Islam tuh banyak yang tidak tahu Qurannya. Apalagi hadis-hadis yang lucu-lucu yang dibahas Pak KC itu saya baru ngerti sekarang ini loh, sampai tua, hampir umur 60. Dulu-dulu enggak pernah. Saya sudah 25 tahun jadi Islam. Jadi enggak ngerti kalau ada surat yang aneh-aneh, ajaran yang aneh-aneh gitu itu. Baru ngerti tua-tua ini saja. Terima kasih Pak Yusuf atas pencerahannya.